Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfarida dan rekan saya Cindy Ardelis dan Filda Oktaviani. Di sini kami akan menjelaskan tentang mengelola sumber data. Di zaman sekarang, perusahaan retail punya banyak data dari pelanggan. Dua sumber utamanya ialah yang pertama ada data transaksi, yaitu data pembelian pelanggan di toko atau online. Data ini terstruktur, artinya bentuknya rapi seperti tabel dan jumlahnya sedang. Yang kedua, ada komentar media sosial seperti ulasan atau opini pelanggan yang ditulis di platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Nah, analisis karakteristik data. Kita bisa bandingkan kedua jenis data ini dari beberapa aspek. Yang pertama, dari bentuknya. Data transaksi sudah dalam bentuk tabel, terstruktur, dan rapi. Data media sosial berupa teks bebas dan tidak terstruktur. Yang kedua, ada volume atau jumlah. Data transaksi jumlahnya sedang, tidak terlalu banyak, sedangkan komentar media sosial sangat banyak dan terus bertambah setiap harinya. Yang ketiga, ada contoh kolom. Di data transaksi, kita bisa lihat kolom seperti ID pelanggan, nama produk, dan jumlah pembelian. Sedangkan di media sosial, kolom yang umum adalah username, tanggal komentar, dan komentarnya. Yang keempat, kecepatan akses. Data transaksi cepat dicari dan dianalisis karena sudah rapi. Sedangkan data media sosial butuh proses tambahan seperti analisis teks, jadi lebih lambat. Yang terakhir ada tujuan analisis. Dari transaksi, kita ingin tahu kebiasaan berbelanja pelanggan. Sedangkan dari media sosial, kita ingin menangkap saja opini dan tingkat pelanggannya. Perbandingan DBMS versus HEDOP. Kalau dilihat dari aspek struktur data, DBMS itu lebih cocok untuk data yang rapi dan terstruktur. Sedangkan HEDOP cocok untuk data yang tidak terstruktur dan semi terstruktur. Kalau dilihat dari aspek volume data, DBMS bisa menampung data dalam jumlah menengah, sedangkan HEDOP itu dirancang untuk menangani big data dan jumlahnya sangat besar. Kalau aspeknya dilihat dari kecepatan akses, DBMS cepat untuk mencari data spesifik, sedangkan HEDOP lebih lambat karena proses batch, tapi bisa dipakai untuk data besar dan bisa diperluas kapasitasnya. Jadi, dengan menggabungkan data transaksi dan data media sosial, perusahaan bisa memahami pelanggan secara menyeluruh, dari apa yang mereka beli hingga apa yang mereka pikirkan. Untuk itu, dibutuhkan sistem penyimpanan dan analisis data yang sesuai. DBMS untuk data transaksi dan HEDOP untuk komentar media sosial. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ardelis. Untuk skema data transaksi untuk DBMS, skema data transaksi untuk DBSM, tabel transaksi yaitu transaksi ID, PK, tanggal, nama pelanggan, produk, jumlah, harga satuan, total harga, relasi bisa dikembangkan misal ke tabel produk dan pelanggan untuk normalisasi. Untuk skema pemrosesan komentar HubSpot, sumber data komentar media sosial, HDFS menyimpan file teks dalam skala besar, map, reduce, parsing and analysis sentiment, kemudian output kategori komentar positif, negatif, dan netral. Visualisasi hasil dikirim ke dashboard atau tools analytic. Untuk kapan menggunakan DBSM atau HubSpot, kapan digunakan alasannya yaitu untuk data transaksi, laporan harian DBMS, struktur tetap cetak, efisien, cocok untuk
OTP untuk komentar media sosial, Halpod big data, fleksibel, cocok untuk analisis sentimen. Alasan pemilihan efisiensi kebutuhan bisnis. Karena efisiensi DBMS lebih hemat untuk equality data terstruktur. Skalabilitas, Hadoop dapat menangani volume besar dan tumbuh seiring waktu. Untuk kebutuhan bisnisnya, perusahaan ingin memahami perilaku transaksi dan kepuasan komentar sekaligus. Di sini ada diagram alur proses, pengolahan hingga pengambilan keputusan. Di sini ada diagram alur proses, data transaksi, DBMS, penggabungan data, Hadoop, dan data komentar. Di sini juga dijelaskan diagram diagram alur proses yang menggambarkan bagaimana berbagai jenis data diproses dan digabungkan dari beberapa sumber data yang berbeda. Untuk yang pertama ada data transaksi, merupakan data terstruktur yang biasanya berasal dari sistem operasional seperti sistem point of sale, POS, atau sistem ERP. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam sistem DBMS, Database Management System. Untuk yang kedua ada DBMS, berfungsi untuk mengolah data transaksi yang terstruktur. Setelah data tersimpan dalam DBMS, data tersebut akan diteruskan ke tahap penggabungan data. Data komentar biasanya merupakan data tidak terstruktur, misalnya ulasan pelanggan dari media sosial atau platform e-commerce. Data ini tidak bisa langsung digunakan dan perlu diproses terlebih dahulu, misalnya melalui ekstraksi teks atau analisis sentimen. Untuk yang keempat ada kotak kosong setelah data komentar. Kotak ini tampaknya belum diberi label, namun kemungkinan besar ini adalah proses pre-processing atau pembersihan data komputer sebelum datanya digabungkan. Contohnya text mining, tokenisasi, normalisasi, filtering. Untuk yang kelima ada Hadoop. Hadoop digunakan untuk memproses data dalam volume besar. Biasanya data tidak terstruktur atau semi-tekstur. Untuk Hadoop menyimpan data besar, sedangkan MapReduce digunakan untuk memproses data tersebut secara paralel. Untuk output dari proses ini juga dikirim ke tahap penggabungan data. Untuk yang terakhir ada penggabungan data. Pada tahap ini semua data yang telah diproses, baik DBMS data transaksi, Hadoop data besar seperti log, komentar, dan lain-lain, dan data komentar yang telah dibersihkan digabungkan untuk analisis lanjutan. Penggabungan ini bertujuan agar analisis dapat dilakukan dengan lebih menyeluruh dan menghasilkan insting yang lebih komprehensif. Jadi, diagram ini menunjukkan bagaimana data terstruktur, data transaksi, data tidak terstruktur, komentar, dan data besar melalui Hadoop diproses dan akhirnya digabungkan untuk keperluan analitik atau pelaporan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.